interview tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Azhar Al-Andro, biasa dipanggil Alfi, dan teman saya Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizky Pertama. Saya adalah lulusan guru ini sejak tahun 2020. Awalnya memang dari FEB, karena kita dulu masih satu rumah di FEB, kemudian ada perubahan sehingga dapat ADP pindah ke Lokasi. Kalau boleh tahu tuh latar belakang pendidikan Bapak sendiri sebelum menjadi dosen itu latar belakangnya apa ya, Pak? Saya tuh basically itu manajemen, saya itu di dan saya lanjut administrasi bisnis di IND. Saya lulus tahun 2020 kalau saya nggak salah. Dan menurut saya sebenarnya manajemen itu ada di bidang manajemen. Tapi kalau di kerucut lagi sebenarnya manajemen masuk ke manajemen pemasaran. Kalau di sini sendiri Bapak itu mengampu mata kuliah apa saja? Biasanya mata kuliah manajemen sama manajemen contoh organisasi SDM, IO, pemasaran, investasi, itu terakhir. Kalau di semester ini saya ngambil dapat organisasi, manajemen sama administrasi bisnis. Itu juga masih dalam kategori corporate management. Berapa SKS itu, Pak? 20 sekian, 22. Untuk Bapak sendiri mau mengajarnya full di vokasi atau ada yang di mana? Saya full di masih antara 2 Bapak pernah kerja di instansi lain nggak selain pendidikan? Awalnya saya kerja normal kayak lulusan sarjana murni pada waktunya. Dan ini dari materi sebenarnya sempat beberapa sih startup saya dapat. Ada startup yang fokusnya ke travel, jadi saya dari jalan-jalan. Terus startup yang fokusnya ke bikin baju, olahraga, bisnis olahraga. Ada startup juga yang jualannya itu e-commerce, tapi dia jualan buku, dia jualan elektronik, dia jualan kaos kayak gitu. Banyak juga. Kalau itu dari yang sama dosen enak ya, Pak? Sejujurnya lebih enak kerja biasa, kalau saya lebih enak kerja biasa. Tekanan ya, Pak? Beda tekanannya akan jadi beda. Kalau sini tekanannya kalau di dalam motor sepertinya tidak juga karena ada saja, karena saya pun masuknya berantem gitu, kelas punya karakter yang berbeda. Kalau di kuliah monoton, tapi kalau di menghadapi mahasiswanya jadi hanya keberatan. Iya. Tanggapan Bapak tentang proyek administrasi pertambangan ini? tanggapan, saya sering nggak tanggapan gimana? Kayak mungkin Pak tentang proyek administrasi pertambangan ini seperti apa gitu? Ya, terus sama prospek kerjanya di administrasi pertambangan itu bagaimana? Sejauh ini ADP itu menurut saya usulnya cukup unik, karena saya sebelumnya sempat ngajar di pendidikan juga kan, ya dulu pendidikan kan. Masalah ADP itu lebih vokal biasanya dibandingkan dengan pendidikan. Paling tidak saya cuma bisa membandingin 2 buah prodi yang kayak gitu. Kemudian apakah prospek tulisan ini bagus atau tidak? Menurut saya bagus kalau orang butuh orang yang mengerjakan administrasi. Kalau teman-teman lihat di buku panduan kurikulum yang terakhir paling tidak sebenarnya ada 4 profil
Amin. ada program lagi kan. Saya sih berencana buat kembali di kalau pengen balik ke Bapak sih bisa, tapi sayangnya jurusannya kampus Bapak kayaknya nggak ada studio Nggak lanjut UN ya coba. sebenarnya yang murni ya. Kalau studio di UN itu pendidikan, dia akan jauh dari Agak tidak relevan. Kalau dalam kelas itu cara Bapak untuk mengkoordinasi mahasiswa-mahasiswa itu bagaimana? Seperti yang Anda lihat, sebenarnya saya itu merasa teman-teman itu sudah dewasa. Saya bukan lanjut ke siswa yang saya suapin, yang saya semangatin enggak. Saya akan menganggap diri Anda sama-sama dewasa. Anda mau berisik, Anda mau tidur, Anda mau selama tidak mengganggu, Anda bisa ngobrol. Silahkan, itu adalah keputusan Anda sendiri. Tapi itu akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau mau berisik akan saya tegur seperti yang sebelumnya. Kalau saya rasa masih normal saya akan lanjutkan saja. Terkait dengan mengajak mengkoordinasi. Iya, koordinasi kelas biar Biasanya sih saya lanjut. Saya akan Tetap lanjut. Karena berarti Anda yang punya tanggung jawab di diri Anda masing-masing. Apalagi teman-teman sudah di semester 3, mungkin pertama kali ketemu dengan saya. Iya. Silahkan Anda baca sifat saya seperti apa di kelas. Tapi biasanya saya kalau di kelas sama di luar itu beda. sama di luar itu biasanya beda. Kalau di kelas saya akan membawa kita sebagai dosen. Yes. Apa sih alasan Bapak memilih mata kuliah layanan primer? Alasannya mungkin kalau di ADP itu nggak memilih ya, tapi kita ditugaskan. Mata kuliah masing-masing. Betul. Prodi itu menugaskan berdasarkan bidang ekonomi sebuah saya, makanya saya dapatnya mata kuliah sama manajemen. Misalkan karena mungkin kearsipan, kemudian bisa bagian komunikasi dengan bidang komunikasi, kemudian sebagai Pak Soehar misalkan itu juga dia MKP yang masih berlangsung organisasi juga. Pak Wahyu Akas juga kan itu ADP juga. Kalau MSDM ini MSDM alhamdulillah dibagi berdasarkan topik yang konsentrasi. Nggak bisa milih gitu ya Pak? Enggak sih, itu ada di Prodi. Untuk Bapak sendiri, bagaimana cara membagi waktu Bapak dalam kerja dan keluarga? Kalau saya mungkin makanya saya kalau misalkan di luar sektor ya, saya enggak saya informasi soal dari PJ itu juga salah satu saya untuk supaya kehidupan sosial saya tidak terganggu terlalu banyak WA yang masuk, makanya dari PJ kelas saya juga ada grup WA karena ada berisik juga kayaknya hanya via PJ saja. Kalau Anda chat saya juga kadang saya balasnya baru sambil santai, kalau di HP baru saya scroll mahasiswa chat dari museum Perawat saya baru saya balas. Kalau saya sebenarnya dilalui saja, saya nggak begitu memusingkan ini bagi rutin gimana ya, udah yang harus dikerjain. Kalau sedang santai ya udah santai, kalau ada deadline ya udah dikejar deadline. Jadi nggak terlalu memusingkan hal itu sebenarnya. Tantangan terberat selama mata kuliah di sini apa aja? Tantangan terberat, kalau saya menurut saya kayaknya kalian sadar deh, seperti yang kata kemarin itu siapa? Amin. 22 itu banyak sekali. Iya. Seorang dosen mungkin itu jadi tantangan karena tugas itu bukan hanya mengajar atau dalam perguruan tinggi, mengajar dapat pengabdian. Mengajar pun kan saya harus ada waktu buat membaca lagi. Untuk saya kayak apa yang saya proses saya selama di kuliah dulu kan harus membaca lagi. Sudah ada baca, harus bikin slide atau materi. Saya semester ini saya bikin modul, makanya ada beberapa modul yang sudah bisa saya share, ada yang
seperti belum bisa saya share. Jadi kuliah sebenarnya ada beberapa momen yang bisa saya share ini karena sudah layak lah untuk bisa. Sebenarnya mungkin nggak akan semua tiap minggu saya nggak akan saya belajar di mana. Kesulitannya mungkin ada di sana di dunia kerja, tapi saya rasa nggak bisa mengeluh itu juga. Kalau dibandingkan dengan dosen yang lain, ada lebih banyak kan beban kerjanya. Jujurnya itu 54 SKS. Betul. Ya Allah. Cuma ada bayangan bagaimana membagi waktu 54 SKS mungkin jadinya nggak ada maksimal. Ada yang harus dikorbankan. Sayangnya saya tidak mengorbankan kehidupan sosial saya tetap Sabtu Minggu bersosialisasi ini. Mungkin nggak begitu bagaimana, saya tetap ada kerjaan, tapi POV yang pertama adalah buat SPP kalau sambil buka kuliah, berarti tidak dijadiin beban saya menjalani saja. Bapak itu kayak gitu asisten dosen gitu Saat ini mungkin butuh, tapi saya merasa kayaknya kalau di kita kan yang baru punya asisten hanya nggak mungkin harus yang ada di prodi, jadi mungkin buka asisten. Sebenarnya kalau sekarang menurut saya kayaknya belum begitu. Mungkin nanti iya ketika misalkan saya harus sekolah dan tetap mengajar misalkan, mungkin saya butuh bantuan di asisten. Kalau tugasnya asisten itu ngapain aja Pak? Kayak bantu. Tugasnya itu sebenarnya lebih ke teknis ya, misalkan mahasiswa butuh keterangan daripada di luar itu dia mencoba asistennya yang lain buat ngumpulin satu itu langsung mengenal sama si adiknya atau si itu ini beda-beda ya. Intinya poin asisten itu membantu si dosen entah itu misalkan ada rekap absensi misalkan atau menginput nilai setelah diperiksa, mungkin bisa jadi itu tergantung si dosennya butuh bantuan kayak gimana. Mungkin sebagai kader atau prodi mungkin bantunya mungkin beda ya, saya kurang tahu. Tapi kalau saya sih mungkin bisa dibantu ya input nilai misalkan Mereka absen. Misalkan ngecek ini kok banyak ada yang hadir, beberapa yang hadir misalkan itu butuh waktu ya. Atau mungkin mempresentasi kembali misalkan, kalau kan saya cuma membeli token pertama ya, token yang kedua kan artinya harus saya input manual. Mungkin di situ nanti peran asistennya buat membantu. Harus manual. Harus manual. Kalau nggak saya membagi token misalnya, tapi lebih saya pakai Manual aja. Suka juga, udah belum tadi. Suka juga Bapak mengajar di kampus ini apa Pak? Iya. Mungkin karena ketemu mahasiswa yang masih muda-muda, jadi saya masih merasa muda. Saya merasa muda terus kali ya, karena terus mahasiswa berganti, ada orang-orang fresh baru yang datang setiap tahun sekali ya. Datang lagi karakter yang baru lagi, kayak gini. Itu menyenangkan menurut saya ketemu orang-orang baru dengan sikap yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda juga, apalagi suku ya. Kalau dia orang Sumatera misalkan orang Medan. beda kan, ketika datang sini bukan beda, aja juga. Terus aspek yang saya lagi sukanya mungkin karena teman-teman di ADP juga masih pada muda ya, atau dosen di ADP itu kayak menunda semua, jadi lingkungan kerjanya nggak seperti lingkungan kerja dengan atasan yang terlalu jauh sebelumnya. Kurang lebih pemikirannya masih 11-12, masih Enak buat masih suka buat diskusi, masih suka buat kadang ngumpul-ngumpul. Sebenarnya saya itu juga, tapi masih ada dosen ADP yang ngumpul. Iya. Pak Dadan juga nanti. Kalau dia semuanya itu masih mudah-mudahan rata-rata semuanya, jadi lingkungan kerjanya jadi menyenangkan. Jadi mungkin nanti ada yang merasa kalau bos Anda adalah orang yang sangat jauh umurnya, misalkan kalau sini kalau dulu masih 11-12. Duka
mungkin kalau saya sebelum buka ya karena anda jauh ya, lokasi itu ada di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kalau merasa sekarang kalau saya pindah ke sini berarti saya akan jauh ke Gunung Kidul. Kalau saya pindah ke Gunung Kidul, sayangnya tidak mau. Jadi membangun tinggalnya di daerah kota. Sleman. Iya, saya tinggal di daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Jadi di mana-mana kan, cuma ke sini, cuma ke sana. Jadi mungkin dukanya ya ke sini udah capek, kadang motor, terus ketemu anda yang tidak fokus, misalkan, mungkin saya jadi emosi sedikit kayak nunggu sebelumnya. Apalagi ini kelas sore ya, ruangan panas. Ruangan panas, anda capek dari pagi, hari ini mungkin padatnya yang sama. Jadi saya sih beranggapan kayaknya di anda dewasa, anda tahu sifat yang perlu anda lakukan ketika sama-sama orang dewasa. Jadi nggak perlu ya itulah, bisa mengerti aja. Oh, jadi pas sore saya capek, dosen nggak capek, misalkan situasi panas, saling mengerti saja supaya sama-sama enak. Mungkin saya sampaikan di pertemuan awal sebenarnya. Dan mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kami sekelompok